Kisah tentang seorang ahli kubur yang tidak lagi mendapat kiriman doa dari anaknya. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Beliau mengisahkan, ada seorang alim yang suka berziarah kubur, selalu mengirimkan bacaan Al-Quran dan mendoakan untuk para ahli kubur. Suatu ketika, orang alim ini bermimpi melihat para ahli kubur itu keluar dari kuburnya. Dalam mimpinya itu, ia melihat para ahli kubur tersebut sedang memunguti berbagai macam bingkisan yang bertebaran, namun ia tidak tahu apa rupa bingkisan tersebut. Dan ia merasa heran dengan yang mereka lakukan itu. Di antara mereka yang sedang memunguti bingkisan itu, orang alim itu melihat ada satu orang yang sedang duduk dengan tenang dan tidak ikut mengambil bingkisan-bingkisan itu, seperti yang lainnya. Ia tidak tergiur sama sekali dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan itu. Lalu orang alim itu merasa heran dengan orang tersebut. Dengan rasa penasaran, ia pun bertanya pada orang itu, "Wahai saudara, apa yang sedang dipunguti oleh mereka itu?" Lalu ahli kubur yang sedang duduk itu menjawab, "Itu adalah amal kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan oleh kaum muslimin yang masih hidup untuk mereka." Orang alim itu kembali bertanya, "Tapi, mengapa engkau tidak ikut mengambil seperti mereka?" Dia menjawab, "Bagiku sudah cukup, dan tidak butuh bingkisan itu, sebab aku sudah mendapat bingkisan yang istimewa, yang lebih dari itu." Dengan rasa penasaran, sang alim bertanya lagi, "Dari mana Anda bisa mendapatkan bingkisan istimewa yang mencukupi itu?" Dia pun menjelaskan, "Bingkisan itu adalah kiriman dari anakku. Aku punya seorang anak yang pekerjaannya berjualan kue di sebuah pasar. Setiap hari dia selalu mengirimi bacaan Al-Quran dan doa kepadaku." Si ahli kubur itu menjelaskan nama pasar dan tempat di mana anaknya berjualan kue, dan juga nama jenis kue yang dijualnya. Tidak lama kemudian, sang alim ini terbangun dari tidurnya. Dan semua yang terjadi dalam mimpinya itu sangat jelas teringat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk datang ke sebuah pasar yang disebutkan oleh ahli kubur itu dalam mimpinya. Ia ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh seorang ahli kubur itu, dan mencari seseorang yang menjual kue yang dikatakan sebagai anaknya. Kemudian berangkatlah orang alim ini menuju pasar yang dimaksud. Dan tak berapa lama ia pun menemukan seorang penjual kue di sana. Firasat orang alim ini semakin kuat ketika ia perhatikan mulut si penjual kue ini selalu bergerak seperti sedang membaca sesuatu. Lalu ia menghampirinya dan bertanya pada si penjual kue itu, "Saya perhatikan, dan saya melihat, mulut Anda dari tadi tidak berhenti bergerak, seperti sedang membaca sesuatu. Kalau boleh tahu, apakah yang sedang Anda baca?" Lalu si penjual kue itu menjawab, "Ya benar, saya sedang membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran ini dan juga doa yang saya baca, saya kirimkan khusus untuk orang tua saya, yang sudah meninggal." Jawaban itu cukup memuaskan dan meyakinkan orang alim itu. Sebab apa yang disampaikan penjual kue itu ternyata benar, seperti apa yang dikatakan oleh ahli kubur di dalam mimpi yang dialaminya kemarin. Setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi sebagaimana sebelumnya. Ia melihat para ahli kubur itu sedang memunguti bingkisan-bingkisan yang bertebaran. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat, orang yang dulu hanya duduk tenang, dan tidak ikut memunguti bingkisan tersebut, tetapi sekarang ia ikut memungutinya bersama para ahli kubur lainnya. Orang alim ini tak sempat berkomunikasi dengan orang itu, sebab dia terlihat begitu sibuk. Ketika sudah bangun dari tidurnya, orang alim ini merasa sangat heran dengan kejadian di dalam mimpinya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual kue di pasar itu. Namun saat sampai di pasar, sang alim tidak menemukan penjual kue itu. Dan dari informasi yang didapat,
penjual kue yang selalu membasahi bibirnya dengan bacaan Al-Quran, ternyata sudah meninggal dunia. Dari kisah tersebut, dapat diambil kesimpulan dan beberapa pelajaran, bahwa amal kebaikan yang dikirimkan oleh kaum muslimin yang masih hidup, kepada ahli kubur, baik berupa bacaan Al-Quran, doa, ataupun sedekah, hal itu terbukti akan sampai kepada mereka, dan bisa memberi manfaat buat ahli kubur. Demikian pula kebaikan yang dihadiahkan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Hadiah kebaikan dari seorang anak, kerabat, atau siapa saja kepada orang yang telah meninggal, akan meringankan kesulitan bagi orang yang telah meninggal tersebut di alam kuburnya. Hal ini juga mengingatkan kita mengenai pentingnya ziarah kubur, dan mengirimkan doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya ahli kubur akan merasa senang ketika makamnya diziarahi oleh ahli keluarganya. Sahabat Muslim Dakwah Kaliulu Channel, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, akan selalu berharap kiriman doa, bacaan Al-Quran, sedekah dan amal kebaikan lainnya dari orang yang masih hidup, terutama dari anak-anaknya. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara yang terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Yang pertama yaitu sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan semoga Allah Ta'ala melapangkan alam kubur mereka. Amin ya Rabbal Alamin.